biarin ayam kampungnya itu takut sendiri ya. Jadi biarkan jantan kalian itu menjadi raja di sini. Untuk warnanya sih ini warnanya merah ya. Kalau orang Jawa bilang itu abang serono teman-teman. Pokoknya itu, ini galak banget teman-teman. Langsung aja ini aku kasih makan untuk ayam kampung dulu ya teman-teman. Ini untuk pejantan sama betina aku lepaskan ya. Agresif. Nah ini dia penampakan betina baru aku yang kemarin itu aku baru aja beli dari temen aku. Penampakannya itu seperti ini teman-teman, seperti ini itu baru bertelur 1 kali ya, jadi ya masih muda. Terus juga ada yang nanyain pejantannya usia berapa. Untuk usianya sih untuk pasnya aku kurang tahu, tapi yang pasti untuk pejantannya ini tuh sudah berumur ya teman-teman, jadi sudah cocok untuk dijadikan pejantan ya. Kalau ngomongin dari segi penampilan seperti jalurnya itu memang pasangannya itu jalurnya itu susah tumbuh ya, jadi emang seperti itu, nggak panjang ya teman-teman. Jenisnya ini tuh jenis pako ya teman-teman, full berakot. Waktu itu tekniknya itu full berakot, makanya aku mau jodohin dengan betina aku yang itu jenisnya itu jenis mangon ya. Untuk betinanya ini tuh sekarang di kandangku malah jadi jinak ya. Dulu di kandang teman aku itu agak sedikit agresif ya teman-teman, jadi dipegang itu susah. Nah sekarang ini malah lulut ya di kandangku. Semoga aja cocok denganku ya teman-teman. Untuk pakannya ini aku menggunakan dedak, terus ada jagung gilingnya juga, sama aku sedikit campurkan pur ya. Nah untuk purnya sendiri itu aku menggunakan pur BR ya teman-teman. Jadi pur BR itu khusus pedaging. Selain itu pur BR sendiri itu harganya lebih murah ya, jadi cocok banget untuk pakan ternak seperti ini. Karena kan mengingat untuk ayam kampungku itu lebih banyak dari ayam penghobi aku, jadi aku menggunakan pur BR aja ya. Terus ini nanti aku campurkan sedikit nasi teman-teman, sedikit nasi biar pakannya itu lebih banyak lagi ya. Di sini aku ada sedikit saran mengenai pur BR. Jadi pur BR sendiri itu kalau bisa jangan digunakan untuk ayam penghobi atau ayam laga ya teman-teman, apalagi ayam yang berusia dewasa ya, yang sudah menjadi jagoan. Karena apa? Karena pur BR sendiri itu bisa menjadikan tubuh si ayam itu menjadi lembek lagi ya. Makanya kalau bisa jangan digunakan untuk ayam-ayam penghobi. Kalau bisa untuk pur BR sendiri itu kalian gunakan untuk ayam-ayam kampung aja atau ayam-ayam pedaging ya. Ini terlebih dahulu aku ambil tempatnya seperti ini biar lebih mudah ya. Jadi gimana nih teman-teman, asik ya punya ternakan kayak gini tuh. Jadi suasana itu seketika rame ya, jadi nggak bosen. Jadi aku udah lama banget nggak pernah buat konten panjang seperti ini. Nah di kesempatan kali ini tuh aku ingin buat konten mengenai ternakan ayamku yang sekarang ini aku sedang jalani ya. Dan di sini aku mau sedikit bercerita kenapa sih sekarang itu ayam-ayam penghobi aku semakin sedikit. Karena dulu itu ada insiden, jadi semua ayam-ayamku yang berada di kandang itu terkena penyakit yang mengakibatkan ayam-ayamku yang berada di kandang itu semuanya hampir ludes. Dan gak cuma yang berada di kandangku aja, tetapi di kandangnya Pak D itu juga seperti itu. Bahkan di kandangnya Pak D itu hampir semua tidak tersisa. Penyakit seperti itu dinamakan penyakit poto, yang dimana banyak ayam yang berjatuhan sakit. Nggak cuma satu orang yang terkena, tapi biasanya itu hampir semua orang yang memelihara hewan bisa terkena penyakit seperti itu. Dan virus seperti itu cepat menular, apalagi dengan perubahan musim yang sangat ekstrim. Nah maka dari itu teman-teman, sekarang itu ayam-ayamku semakin sedikit ya. Bisa dibilang sekarang itu aku memulai lagi dari awal. Nah kenapa di sini pejantan sama betina aku lepasin, terutama untuk pejantannya sendiri ya. Jadi kan di sini itu ada ayam kampung. Nah biarin ayam kampungnya itu takut sama pejantan aku ya teman-teman. Soalnya kalau
pejantan aku kurung, terus ayam kampungnya itu berada di luar, hal semacam itu bisa menjadi ayam menjadi rusak ya. Jadi kalau bisa, kalau kayak gitu, kalau kalian punya ayam terus ayam kalian berani sama ayam kampung itu, lepaskan aja teman-teman, biarin ayam kampungnya itu takut sendiri ya. Jadi biarkan pejantan kalian itu menjadi raja di sini. Jadi biar mentalnya nanti itu enggak rusak atau enggak terganggu ya. Di sini juga ada peranakan dari pejantan si Inul. Ini itu peranakan terakhir ya teman-teman. Jadi sebelum pejantan si Inul itu udah nggak ada, dia itu meninggalkan peranakan ini ya. Untuk betinanya ini tuh dari betina si cappuccino ya teman-teman. Jadi betinanya dulu warnanya itu coklat putih ya. Jenisnya juga jenis mangon. Jadi ini tuh pure mangon ya teman-teman. Ada 3 ekor ya ini. Dulu totalnya itu ada 5 ekor. Yang 2 itu betina, aku kasihkan sama omku biar dipelihara, biar di sana itu kalau istilah orang Jawa itu babrah ya teman-teman. Siapa tahu nanti kan di sana itu bagus, jadi kan nanti aku bisa bibit juga ya. Jadi biarin generasi-generasi dari si Inul itu nantinya semakin banyak ya. Untuk usianya sih ini kurang lebih 3 bulan ya teman-teman, 3-4 ya, 3-4 usianya. Lahap banget ini kalau makan ya teman-teman. Dan warnanya ini tuh tiga-tiganya semuanya wido, sama dengan pejantannya ya. Di sini itu aku paling suka sama warna ulesnya ya. Jadi widonya itu wido hitam. Karena aku bosen banget ya punya wido yang campuran kayak gitu. Yang warnanya kalau orang bilang itu warna modern ya teman-teman. Jadi aku sukanya itu yang hitam-hitam kayak gini ya. Ini itu dulunya peranakannya itu totalnya ada 6 ekor. Cuma sekarang itu tinggal 2 ekor. Untuk betina-betinanya itu udah terjual ya teman-teman. Jadi cuma aku sisakan yang pejantan aja ya. Kalau ngomongin untuk generasi dari pejantan si Inul, ini itu generasi ketiga ya teman-teman. Jadi yang pertama itu si merah, terus untuk yang kedua itu sekarang udah nggak ada ya. Waktu itu sempat terkena penyakit jadi gagal ya. Terus ini itu yang ketiga. Kalau ngomongin untuk makannya ini tuh lahap banget ya teman-teman. Karena kalau sekiranya makannya itu lemot itu aku langsung berikan obat cacing ya. Biarin dia makan dulu teman-teman. Aku mau lanjut kasih makan yang lainnya. Sekarang ini itu aku mau sedikit sepil-sepil untuk ayam-ayam yang berada di sini ya. Kebetulan ini untuk ayam-ayamnya itu pada dijemur semua ya teman-teman. Yang pertama di sini itu ada ayam muda. Perkiraan usianya berapa ya, 9 atau 10 bulan ya mungkin ya. Pokoknya masih muda banget ya teman-teman. Untuk warnanya sih ini warnanya merah ya. Merah apa ini? Abang apa kayak? Abang serono ya, kalau orang Jawa bilang itu abang serono teman-teman. Untuk ukurannya ini besar ya. Jadi di antara ayam di sini itu yang paling besar yang ini ya. Kalau ini sih peranakan dari betina si kelabu. Tapi untuk pejantannya sekarang itu udah nggak ada ya teman-teman. Oke, jadi sih. Ini warnanya itu warna wido. Tapi untuk bagian sayapnya agak sedikit rusak ya. Untuk ayamnya juga masih muda ini, tapi kalau sama si merah ini lebih tuaan yang ini ya. Kalau ini sih mungkin 11 bulan atau berapa ya, saya lupa teman-teman. Kalau untuk ukuran ayam ini tuh perkiraan berapa ya, 25 lebih ya, sampai 25 lebih. Ini kalau untuk betinanya itu betina, ini betina dikit ya, karena enak ya. Pokoknya ini betinanya dulu ya teman-teman. Cuma menyisakan peranakan yang ini aja ya pokoknya. Ini terus di sebelah sini juga ada.
Ini ayam si merah, peranakan dari betina si coklat, pejantannya pejantan si Inul. Intinya ayam sini sama ayam saya itu sama ya, rata-ratanya itu sama. Kita lanjut spill yang berada di sebelah sini teman-teman. Di sini juga ada ayam muda. Ini baru dites bakatin 1 kali ya, 1 kali. Kalau dari model-modelannya sih ini bagus ya teman-teman, model-modelan modern ya, mangonan, matanya hitam. Gue nek sekali langgaran. Kalau untuk usianya ayam ini masih muda, ini paling muda sendiri ini. Di sini itu paling muda sendiri. Untuk jenisnya ini jenis mangon ya teman-teman. Baru dites bakatin 1 kali. Sosis pokoknya. BTW di sini itu ada pejantan galak teman-teman. Pokoknya nek es mlebune anaknya mau dikabruk pokoknya. Ini nek dicolek ngabruk uang itu. Iya. Kamu di? Pokoknya ini galak banget teman-teman. Nggak sembarang orang bisa masuk ini kecuali Pak D. Ini dikasih sendal aja gini matok nih. Tuh. Pokoknya galak tenan. Tapi ya itu ayamnya ini tuh istimewa teman-teman. Makanya di sini itu dijadikan pejantan ya. Kebetulan juga ayam ini itu sudah memiliki peranakan. Ini untuk peranakannya ini teman-teman, betina si kelabu yang sekarang itu angrem ya. Ini angrem piro ini? Oh ini itu angrem 9 teman-teman. Mungkin perkiraan bentar lagi itu mau menetas ya. Oh rulut teman-teman, nggak matok. Beda sama ayam kampung ya. Ayam kampung ini mendel. Nurut dia. Enak loh. Ini masih ada teman-teman. Ini betina nih. Oh. Wah. Di sini juga ada betina 1 lagi ya teman-teman. Sedang angrem juga ini. Ini untuk pira ya? Itu narawolu ya. Pokoknya segitu ya teman-teman. Sama ya peranakan dari pejantan yang galak tadi itu. Wes just ini tinggal menunggu menetas semua, panen tenan. Terus juga ada yang sudah menetas teman-teman di sebelah sini. Nah ini tuh betina favoritnya Pak D, yaitu betina si kelabu teman-teman. Ini anak-anaknya pira lagi? 10. Untuk peranakannya ini tuh totalnya 10 ekor ya teman-teman. Bagus-bagus ya peranakannya, besar-besar tulangannya. Berarti ini jenisnya mangon ya? Iya. Untuk jenisnya itu jenis mangon ini. Ini apa ini? Cepleng ini. Oh. Kalau kalian sedikit perhatikan untuk bagian cucu ini itu patah ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini nggak jadi masalah kalau betina itu. Untuk anak-anakannya itu loh teman-teman, besar-besar loh. Just ya. Ini usianya berapa ini? Sasi usianya berapa? Oh sasi lah. Seminggu. Baru seminggu aja udah besar segini loh teman-teman. Just ya. Coklat, terus ada yang paruhnya hitam juga. Pokoknya ini nanti tuh calonnya banyak banget teman-teman. Tinggal kita rawat aja, nanti kalau udah besar kita sepil lagi ya. Terus di sini juga masih ada. Aku heran sama ayam ini tuh belum berkokok loh. Padahal usianya udah hampir dewasa ya teman-teman. Tapi sampai sekarang itu belum berkokok ya. Makanya di sini itu kita blok dulu, biarin dia sampai berani. Mitosnya sih katanya kalau ayam beraninya lama itu jadinya nanti itu bagus. Mitosnya sih ngono ya, tapi kurang tahu juga ya. Kita lihat aja hasilnya seperti apa ya.
Setelah beberapa bulan kemarin itu ayam-ayam di sini itu terkena penyakit dan cuma meninggalkan beberapa peranakan aja. Di sini kita mulai bangkit lagi dan mencoba kembali dari awal lagi nih. Walaupun terkadang terasa berat ya teman-teman. Setidaknya untuk saat ini kita fokus dengan peranakan-peranakan yang tersisa ini. Salah satunya di sini itu juga ada peranakan dari pejantan sisik beras tumpah yang kemarin itu sempat tertolong walaupun cuma beberapa ekor aja. Tapi setidaknya masih ada generasi dari pejantan sisik beras tumpah ya teman-teman. Dan untungnya di sini juga ada betina si kelabu yang masih tertolong nih. Karena untuk betina yang lainnya itu di sini sudah nggak ada. Semoga dengan adanya betina si kelabu ini untuk peranakannya itu bisa memuaskan ya. BTW mungkin kontennya cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut di lain waktu ya teman-teman. Salam satu hobi ya.